Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pertemuan 14. Kali ini kita bakal ngomongin tentang komunikasi organisasi dan juga komunikasi massa. Di sini terdiri dari anggota kelompok. Yang pertama ada Bapak Muhammad Muslisin, yang kedua ada Siti Najwa Azahra, dan yang ketiga itu saya, Aulia Febriani. Oke, terima kasih atas waktunya, Aul. Selamat malam. Eh, Hari ini akan saya bahas tentang apa itu komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Boleh dilanjut? Next. Oke, komunikasi organisasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang terjadi di dalam suatu organisasi, baik itu organisasi bisnis, pemerintah, pendidikan, atau lainnya. Sedangkan komunikasi massa, komunikasi eh, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak atau komunikator kepada audiens yang luas, heterogen atau dan anonim melalui media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Boleh lanjut? Komunikasi organisasi menurut para ahli, menurut Keynes dan Kahn dalam Arni Muhammad 2017, komunikasi organisasi adalah pemindahan arti, pertukaran informasi, dan aliran informasi di dalam suatu organisasi. Sedangkan komunikasi massa menurut para ahli, Dave Flood serta Miquel, komunikasi massa adalah pernyataan manusia yang ditunjukkan kepada massa. Beberapa jenis komunikasi massa termasuk jurnalistik, hubungan publik, penjelasan propaganda, agitasi, dan komunikasi internasional. Oke, boleh lanjut. Nah, tujuan komunikasi organisasi itu ada pertama nih, melakukan koordinasi biasanya dalam eh, dunia kerja. Kita saling berkoordinasi, saling memberikan informasi ataupun bertanya. Jadi, melakukan koordinasi itu adalah suatu tujuan dalam komunikasi organisasi. Yang kedua, menyampaikan informasi. Jadi, ketika ada atasan, ada informasi dari HO atau dari pusat, itu memberikan informasi kepada bawahannya. Karena caranya itu adalah biasanya tuh dari morning briefing, diberikan informasi, kemudian mengambil keputusan. Nah, ini biasa diambil karena misal ada satu kasus di lapangan atau dari komplain dari konsumen, ternyata ada kebijakan yang menurut mereka ini kayaknya kurang tepat deh. Akhirnya mereka bermusyawarah. Dari hasil musyawarahnya itu bisa mengambil keputusan. Kemudian ada membangun hubungan kerja. Jadi ketika dalam organisasi biasanya kita melakukan dalam dunia kerja itu melakukan morning briefing, kita biasanya kan berbagi informasi, bertanya kabar, kalau bertemu di pagi hari bersapa, nah, itu adalah membangun hubungan kerja. Kemudian yang kelima menyelesaikan konflik. Nah, biasanya dalam komunikasi organisasi itu muncul beberapa konflik atau perbedaan pendapat antara atasan dengan bawahan atau dengan sesama bawahan atau sesama karyawan. Dengan menggunakan komunikasi itu bisa menyelesaikan konflik. Berikutnya yang keenam itu memberikan motivasi dan pengarahan. Nah, ini yang paling sering yang kita terima ya, atau kita rasakan di dunia kerja ya. Ketika karyawan dilihat oleh pimpinannya terlihat seperti oh nggak bersemangat, dia biasanya diberikan motivasi. Terus ketika ada tugas atau memang instruksi langsung dari
pusat yang kemungkinan kayaknya itu penting dan butuh cepat, biasanya pimpinan memberikan arahan kepada timnya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan komunikasi massa itu yang pertama adalah untuk informasi. Nah, contoh itu kayak gini ada di televisi yang memberitakan tentang bencana alam atau hasil pemilu atau kebijakan pemerintah. Nah, itu sebagai informasi. Yang kedua adalah edukasi. Biasanya seperti kayak artikel tentang eh, kesehatan, artikel tentang kesehatan yang diterbitkan dalam majalah atau juga tentang program edukasi yang biasa ditampilkan di televisi. Itu sebagai edukasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk hiburan. Nah, ini biasanya di televisi ada program komedi. Nah, itu untuk sebagai hiburan. Kemudian film di bioskop itu juga salah satu untuk sebagai hiburan. Itu contohnya. Yang keempat adalah untuk persuasi atau influence, mempengaruhi. Nah, ini yang paling gampang itu contohnya kayak kampanye vaksinasi COVID-19 untuk memberikan informasi dan akhirnya bisa mempengaruhi masyarakat atau publik sehingga mau vaksin gitu. Dan kemudian yang keenam itu adalah opini publik. Nah, ini dari opini publik itu dari komunikasi massa akan menumbuhkan opini publik sehingga masyarakat atau publik bisa eh, mempunyai pandangan terhadap isu di informasi, maksudnya di televisi atau dengan kondisi negara atau dengan apapun yang diberikan ketika ada kayak berita, dia tahu tuh arahnya mau kemana. Akhirnya publik itu mengerti arah cara pandang isu tersebut. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh ayah awak. Baik, selanjutnya yaitu fungsi komunikasi organisasi. Nah, yang pertama itu ada pengendalian. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengatur perilaku anggota organisasi. Nah, biasanya melalui aturan, instruksi, atau prosedur kerja yang harus diikuti semua orang. Misalnya, ketika atasan memberikan SOP, itu menjadi pedoman agar pekerjaan itu berjalan sesuai standar yang ada di perusahaan. Nah, yang kedua ada inspirasi. Komunikasi juga ini berfungsi memberi dorongan agar anggota itu bekerja lebih baik. Kata-kata apresiasi atau pengakuan bisa meningkatkan semangat kerja. Lalu yang ketiga ada pengungkapan emosi. Nah, dalam organisasi, komunikasi menjadi wadah untuk menyampaikan perasaan, keluhan, maupun ide. Nah, ini tuh penting. Kenapa? Supaya hubungan kerja itu tetap sehat. Misalnya, karyawan itu bisa menyampaikan pendapat atau masalahnya pada saat rapat di suatu perusahaan. Nah, lalu yang terakhir ada informasi. Fungsi ini menyediakan data dan keterangan yang dibutuhkan agar keputusan organisasi bisa diambil secara tepat. Contohnya misalkan bisa kita ambil dari pekerjaan juga laporan bulanan misalkan digunakan untuk menentukan langkah atau strategi selanjutnya. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa. Nah, yang pertama itu ada pengawasan atau surveillance. Jadi media itu berfungsi memberikan informasi tentang peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga publik selalu tahu perkembangan terbaru. Contohnya itu seperti ya berita TV yang menyiarkan bencana alam atau gempa bumi, atau kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada penafsiran. Selain memberikan informasi, media juga membantu menjelaskan makna dari suatu peristiwa agar masyarakat itu tidak salah paham. Nah, yang ketiga ada pertalian atau linkage. Jadi media itu menghubungkan orang-orang yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama.
Contohnya, misalkan kampanye donasi yang membuat masyarakat itu terhubung dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Lalu yang keempat ada penyebaran nilai-nilai. Nah, media itu menyampaikan nilai-nilai sosial, budaya, moral kepada masyarakat. Ini membentuk pola pikir dan sikap publik. Lalu yang terakhir ada hiburan atau entertainment. Jadi selain informatif, media juga berfungsi menghibur masyarakat. Contohnya misalkan film, musik, atau eh, show itu yang membantu mengurangi stres audiensnya. Lalu selanjutnya, next. Ada komunikasi efektif dalam organisasi, ada pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, perbaikan hubungan, dan tindakan. Yang pertama, pemahaman. Nah, komunikasi itu dikatakan efektif ketika pesan dapat dipahami dengan jelas oleh si penerima. Contohnya, misalkan instruksi kerja yang disampaikan dengan detail membuat karyawan itu tahu apa nih yang harus dilakuin. Nah, lalu yang kedua ada kesenangan. Komunikasi juga bisa menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan akrab. Lalu yang ketiga ada pengaruh pada sikap. Nah, pesan yang baik itu dapat mengubah sikap atau perilaku seseorang menjadi lebih positif. Contohnya misalkan penjelasan tentang pentingnya disiplin, yaitu membuat anggota lebih bisa menghargai waktu. Lalu yang keempat ada perbaikan hubungan. Nah, komunikasi yang terbuka itu membantu memperbaiki hubungan dan mengatasi kesalahpahaman. Misalkan kalau misalkan ada salah atau apa di pekerjaan, kita melakukan evaluasi rutin, membantu tim pokoknya saling memahami kekurangan dan kelebihannya. Nah, lalu yang terakhir ada tindakan. Komunikasi efektif itu mendorong munculnya tindakan yang sesuai dengan pesan yang diberikan. Contohnya misalkan ketika sedang rapat di pekerjaan seperti yang tadi saya bilang, nah anggota itu langsung mengeksekusi tugasnya ketika dievaluasi. Seperti itu. Lalu selanjutnya, next. Komunikasi efektif dalam komunikasi massa. Yang pertama ada pesan yang jelas. Nah, informasi itu harus disampaikan secara langsung, sederhana, dan tidak berbelit agar bisa dipahami oleh audiens yang beragam. Contohnya misalkan infografis bahaya narkoba menggunakan kalimat singkat dan visual yang mudah dipahami oleh audiensnya. Lalu yang kedua ada kenali target audiensnya. Nah, pesan ini tuh harus disesuaikan dengan karakter audiensnya agar tepat dengan sasaran. Lalu yang ketiga itu ada gunakan media yang tepat. Jadi pemilihan media itu penting agar pesan sampai ke kelompok yang dituju. Misalkan soal kampanye kesehatan untuk anak muda, itu bisa lebih efektif lewat Instagram atau TikTok karena bisa lebih interaktif. Lalu ada unsur visual dan emosional. Nah, visual dan emosi ini membantu pesan itu lebih mudah diingat dan memberikan dampak lebih kuat. Contohnya misalkan video tentang keselamatan berkendara atau dengan kisah nyata korban kecelakaannya misalkan. Nah, yang terakhir ada sediakan ruang untuk umpan balik atau feedback. Jadi komunikasi massa tetap perlu umpan balik supaya audiens itu bisa merespon. Contohnya misalkan sekarang kan bisa interaktif lewat kolom komentar, polling, atau seperti hotline layanan publik gitu. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aul. Nah, kalau untuk hambatan komunikasi massa itu, di sini kita memberikan 3 contoh melalui psikologi, sosiokultural, dan interaksi lisan. Karena komunikasinya itu lewat massa, jadi banyak sekali seringnya hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi karena 3 hal ini. Yang pertama tuh psikologis. Orang ketika mendapatkan komunikasi atau mendapatkan sebuah informasi itu tergantung dari status psikologisnya. Psikologisnya itu tuh bukan tentang penyakit mental atau yang lainnya ya, tapi bagaimana ketika kita mendapatkan informasi itu kita dalam
situasi yang bagaimana, entah lagi marah kah, atau lagi senang, atau yang lainnya. Sehingga komunikasi itu bisa terhambat karena faktor-faktor dari mood-mood di dalam diri kita itu. Misalnya kita dapat komunikasi atau informasinya itu untuk berita yang tidak baik. Nah, kita juga lagi nggak baik, kita lagi ngerasa sedih ataupun kesal. Akhirnya komunikasinya itu nggak bisa diterima secara netral, sehingga komunikasinya tuh jadi salah atau miskomunikasi. Lalu berbanding terbalik juga dengan ketika kita sedang senang. Kalau misal kita sedang senang, terus komunikasinya juga yang dibawakan atau informasikan dibawakannya itu juga berita yang senang, sehingga kita juga bisa menerima berita itu dengan baik. Akhirnya miskomunikasi itu tidak terlalu terlihat. Nah, yang kedua itu ada sosiokultural. Nah, kalau misal sosiokultural ini itu bisa terjadi hambatan karena perbedaan dari kultural seseorang. Jadi sebuah informasi itu juga bisa dikelola berbeda dengan setiap orang yang berbeda. Misalnya, orang di Jaksel itu udah biasa sama kata-kata di media massa. Tapi orang yang di daerah itu kurang tahu tentang hal itu. Akhirnya mereka tuh jadi miskomunikasi dan nggak menangkap informasinya secara baik. Nah, terus ada juga interaksi lisan. Karena ini komunikasi massa, biasanya komunikasi massa ini nggak terlalu banyak interaksi lisan. Akhirnya banyaknya miskomunikasi dan hambatan itu terjadi lebih besar lagi ketika interaksi lisan itu nggak terlalu ada dalam komunikasi massa. Nah, kesimpulannya komunikasi organisasi itu organisasi dan massa itu mempunyai satu kesamaan, yaitu tujuan untuk memberikan komunikasi atau informasi. Yang berbeda itu adalah dari wadah, tempat, fungsi, dan tujuan dari komunikasi tersebut. Dan itulah presentasi kita terhadap topik komunikasi organisasi dan juga komunikasi massa. Jadi kita pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Semoga informasinya bisa dikelola dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.